Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Motivasi Hidup. Kali ini saya akan berbicara tentang stres. Bagi Anda yang belum melakukan subscribe pada channel ini, silahkan lakukan subscribe, like, dan share channel YouTube ini agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan seseorang dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Dan tekanan ini bisa berasal dari dalam diri maupun dari luar. Sebagian para ahli mengatakan bahwa stres adalah suatu perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol, sehingga kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat. Pernapasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Stres umum dirasakan setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak. Dan orang yang sedang stres cenderung memiliki emosi yang tinggi dan sulit mengontrol dirinya sendiri. Seperti mencari masalah ke orang lain, walaupun sebenarnya tak ada masalah, atau suka menuduh-nuduh yang tidak masuk akal atau logis. Tubuh bisa memberikan reaksi positif atau negatif dalam merespon stres. Reaksi positif bisa berupa kemampuan beradaptasi, kewaspadaan yang meningkat, atau motivasi dalam menghadapi tantangan. Sementara reaksi negatif ditandai dengan rasa cemas dan takut, yang dapat disertai dengan berbagai keluhan fisik. Stres yang dialami setiap orang bisa berbeda-beda. Misalkan beberapa orang menganggap ujian sekolah dapat menyebabkan stres, tetapi beberapa orang akan lancar menghadapinya. Penyebab stres belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor risiko yang dapat menimbulkan stres. Yang pertama, trauma di masa lalu yang dapat mengakibatkan kecemasan, sulit mengendalikan diri, mudah emosi, sulit tidur nyenyak. Yang kedua, rumah tangga yang tidak harmonis, di mana antara suami dan istri selalu konflik, bahkan antara anak dan orang tua selalu berdebat, yang berujung tidak adanya lagi komunikasi yang baik. Yang ketiga, perceraian. Perceraian yang mengakibatkan hubungan antara anak dan orang tua menjadi jauh, hingga bisa memutuskan tali silaturahmi antara anak dan orang tua, atau bahkan memutuskan hubungan antar keluarga, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Yang keempat, memiliki penyakit kronis yang berkepanjangan, sering mengakibatkan seseorang malah berpikir hal yang negatif tentang dirinya. Yang kelima, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi ini bisa mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, adanya tindak kejahatan, munculnya kecemburuan sosial antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keenam, beban pekerjaan yang berlebihan. Beban pekerjaan yang berlebihan salah satu yang dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik. Contohnya, dapat menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun mental,
dan reaksi-reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan mudah marah. Yang ketujuh, terjadi PHK. PHK mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ditambah lagi, ketika seseorang memiliki cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan, namun dikarenakan terjadi PHK, orang tersebut tidak dapat membayarkan secara rutin seperti dahulu, ketika seseorang tersebut masih bekerja. Yang kedelapan, lingkungan yang tidak aman. Lingkungan yang tidak aman bisa dikategorikan seperti daerah yang penuh dengan konflik dan mencekam, sehingga mengakibatkan seseorang tidak bisa tenang, baik dari sisi hati maupun dari sisi pikiran. Stres itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu stres akut dan kronis. Stres akut terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan mudah ditangani. Sementara stres kronis berlangsung dalam waktu yang lebih lama, yang jika tidak ditangani dapat menimbulkan masalah kesehatan. Stres itu sendiri ditandai dengan adanya perubahan fisik dan mental, di mana gejala yang muncul saat seseorang mengalami stres dapat berbeda-beda, tergantung dari cara menyikapinya. Berikut ini merupakan gejala-gejala dari stres. Yang pertama, gejala fisik. Gejala fisik itu akan mengakibatkan seseorang bisa pusing, bisa mual, kemudian diare, atau mungkin sembelit, hingga nyeri otot, bahkan jantung berdebar-debar, sulit tidur, tubuh gemetar, telinga berdenging, kaki dan tangan menjadi dingin dan berkeringat, sulit menelan. Gejala berikutnya merupakan gejala kognitif, di mana pengaruhnya kepada mental seseorang. Contohnya, sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandangan negatif, atau mungkin sering membuat keputusan yang tidak baik. Demikian gejala kognitif. Kemudian ada gejala lain, yaitu gejala perilaku. Contohnya, perubahan pola makan, seperti yang disampaikan sebelumnya. Ketika orang mengalami stres, mereka sulit menelan karena tidak ada nafsu makan. Kemudian sikapnya gugup dan cenderung jalan mondar-mandir karena tidak tahu apa yang harus dilakukan di saat mereka stres. Bahkan sebagian orang melakukan kebiasaan merokok yang berlebihan, bahkan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dengan pandangan bahwa mereka akan lebih cepat menghilangkan rasa stres dalam dirinya. Kemudian gejala emosional, ini merupakan salah satu gejala stres, di mana gejala emosional ini contohnya adalah yang pertama mudah marah, kemudian frustasi, sulit untuk menenangkan pikiran, cenderung bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga mengakibatkan perasaannya seolah-olah tidak berguna. Bahkan cenderung menghindari orang lain, inginnya menyendiri, sehingga terjadilah depresi.
Demikian gejala emosional. Stres dapat dicegah dengan menjalani pola hidup yang sehat. Cara yang bisa dilakukan adalah yang pertama, istirahat dan tidur yang cukup setiap hari. Karena dengan istirahat dan tidur yang cukup setiap hari, tubuh Anda akan menjadi bugar kembali dan tidak letih. Yang kedua, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Contoh, membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, bermain game, atau mungkin berkebun. Dan sebagian orang senang memasak. Dan sebagian besar senang berjalan-jalan atau traveling. Yang ketiga, konsumsilah makanan yang sehat, bergizi lengkap, dan seimbang. Yang keempat, olahraga secara rutin selama minimal 30 menit setiap hari. Hal ini sering dilupakan oleh orang-orang, dan sebagian orang berpandangan bahwa saya tidak sempat berolahraga karena saya terlalu sibuk dengan aktivitas saya. Padahal cukup 30 menit setiap hari itu bisa membuat tubuh Anda menjadi bugar kembali. Hal yang kelima, bergaulah dengan orang yang menyenangkan dan mampu memberikan dampak positif bagi diri Anda. Dan yang terakhir, lakukan meditasi atau teknik relaksasi. Karena saya seorang muslim, dengan sholat 5 waktu dan melakukan zikir, itu mampu mencegah dari stres. Terima kasih sudah menonton video YouTube ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel YouTube ini dapat berkembang dan senantiasa bermanfaat bagi sesama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.